Kami akan menyampaikan tadabbur surah Al-Insyirah. Menurut para ulama, surat Al-Nasr diturunkan di Mekah setelah surat Ad-Duha, sebagaimana urutannya dalam Mushaf Utsmani. Surat ini memiliki beberapa nama lain selain Al-Nasr, di antaranya As-Sisra. Seperti yang terdapat di banyak cetakan mushaf sekarang dan buku-buku tafsir. Juga Al-Insyirah seperti yang disebutkan Imam Jalaluddin As-Sayuti dan Ibnu Al-Jauzi dalam tafsirnya. Surat ini merupakan kelanjutan surat sebelumnya karena sama-sama membahas kepribadian Nabi Muhammad SAW dan kondisi yang dihadapi oleh beliau. Keduanya juga menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Jika di surat sebelumnya Allah menyebutkan 3 nikmatnya, Allah lah yang memberikan inayah atau perlindungan saat kondisi beliau yatim, fakir, dan kebingungan. Maka pada surat ini Allah tambahkan 3 nikmatnya yang lain. Nikmat kelapangan dada, meringankan beban beliau saat berhadapan dengan kaumnya ketika menyampaikan risalah kenabian yang tak ringan. Juga Allah tinggikan kedudukan dan derajat beliau baik di bumi maupun di langit, melebihi segalanya ciptaannya yang pernah dan yang akan ada. Hal ini hanya diperuntukkan kepada beliau demi menghibur sekaligus menguatkan azamnya di tengah teror yang tak henti-hentinya dari musyrikin Mekah. Di akhir surat ini, Allah memerintahkan untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya, juga untuk beribadah setelah menyampaikan risalah. Perpindahan-perpindahan aktivitas tersebut merupakan refleksi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat-nikmatnya yang sangat banyak dan tak memungkinkan untuk dihitung-hitung, apalagi dibahas. Adapun kenikmatan-kenikmatannya disampaikan di ayat 1-4 yang artinya, bukanlah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu dan memberatkan punggungmu dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Nikmat pertama yang disebutkan Allah adalah nikmat kelapangan dada. Diturunkan dalam bentuk pertanyaan sebagaimana surat sebelumnya. Hal ini dimaksudkan supaya Nabi Muhammad SAW juga benar-benar berpikir, merenungi lebih dalam atas karunia dan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya, lebih dari yang sekedar disebutnya. Ayat di atas mengandung 2 makna, zahir dan batin. Secara zahir, Rasulullah SAW pernah membersihkan organ dalamnya oleh malaikat sewaktu masih kecil. Demikian juga setelah itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal tersebut terjadi berkali-kali. Pertama kali terjadi pada saat beliau berusia 4 tahun, yaitu masa-masa terakhir beliau diasuh oleh Halimah Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'd sebelum dikembalikan kepada ibunya. Kedua, terjadi pada saat beliau berumur 20 tahun. Ketiga, terjadi lagi sebelum beliau Isra Mi'raj. Dalam riwayat Imam Ahmad dijelaskan bahwa tujuan pembelahan dada beliau, operasi fisik secara zahir, adalah untuk membuang dendam, hasad, dan iri, dan kemudian memasukkan cinta dan kasih sayang, rahmah wa rafah. Menariknya, Imam Al-Baithawi mengatakan bahwa seolah-olah ini merupakan atau dari surat sebelumnya yang datang dengan catatannya istighfar, dan untuk menegaskan bahwa masih banyak nikmat-nikmat Allah yang lain yang tidak disebut dan manusia tidak mampu menghitungnya. Adapun kandungan makna batinnya, bahwa Allah telah memberikan kelapangan dada dengan membuka hati beliau untuk dimudahkan menerima ilmu dan hikmah, kenabian serta risalah. Demikian ketegasan maknanya oleh Imam Al-Baghawi. Bahkan para tokoh sufi lebih suka memaknai makna batin ini dan lebih merajikannya karena kata yang dipakai adalah syahara. Nikmat kedua, menghilangkan beratnya beban-beban dakwah Rasulullah SAW. Sebagaimana para ahli tafsir menafsirkan al-wizr adalah kesalahan dan kealpaan yang dilakukan Nabi Muhammad sebelum beliau menjadi nabi. Tapi tak sedikit yang menafsirnya dengan beban secara umum yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam melaksanakan misi dan dianugerahkan Allah kepadanya, yaitu
menyampaikan risalah kenabian, baik beban fisik dan teror yang diterimanya, maupun secara psikis yang dialaminya berkali-kali, mulai hinaan, cemoohan, ancaman, tuduhan keji, atau bahkan rayuan dan bujukan. Semuanya Allah jadikan ringan, bahkan Allah melengkapinya dengan nikmat selanjutnya. Nikmat ketiga, ditinggikannya derajatnya. Allah mengangkat derajat beliau sebagai nabi, bahkan disandingkan namanya dengan asma Allah yang Maha Agung. Namanya disebut oleh penduduk bumi dan langit di sepanjang waktu. Penduduk bumi yang salat saja berputar dari pagi ke pagi, selalu ada yang salat. Syahadatain dibaca di dalamnya dalam khutbah. Syahadatain juga dibaca sebelum ijab kabul pernikahan. Syahadatain juga dibaca. Banyak riwayat yang menyebutkan kemuliaan beliau yang diberikan Allah dengan penyebutan tersebut. Adapun kemudahan-kemudahannya, setelah menyebutkan nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada nabinya, dia menegaskan sebuah makna yang diberikan sugesti kemenangan, kebahagiaan, dan ketenangan. Dalam ayat 5-6 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apa rahasia pergaulan kalimat-kalimat di atas? Apa makna yang terkandung hingga Allah perlu mengulangi dan menegaskan pesan-pesannya? Imam Al-Bawi, Imam Al-Ma'ini, dan Syekh Muhyiddin Ad-Darwisi menyimpulkan dari struktur gaya bahasa di atas dengan sebuah kaidah kebahasaan. Isim nakirah jika disebutkan dua kali, maka yang kedua tidaklah sama dengan yang pertama. Namun jika isim makrifat disebut dua kali, maka yang kedua sama dengan yang pertama. Pada ayat 7 yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi, inilah makna istirahat yang sebenarnya, bukanlah dengan bermalas-malasan dan bersantai, namun dengan perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas lain, sehingga akan memaksimalkan produktivitas seseorang. Maka Nabi Muhammad SAW mencontohkan setelah menyampaikan dakwahnya. Beliau diperintahkan untuk bersegera beribadah sebagai rasa syukur atas nikmat kenabian sekaligus sebagai rasa tawakal memasrahkan usaha yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa hasil dari dakwah beliau sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Inilah yang seharusnya ditiru oleh pengikut beliau. Jika itu benar-benar kita lakukan, maka kemudahan-kemudahan akan semakin banyak diberikan Allah. Dan Allah akan tinggikan pula izah agama ini melalui tangan-tangan kita. Jadi, inti dari surah Asy-Syura atau kandungannya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada terhadap Nabi Muhammad SAW dalam mengemban amanah yang sangat berat, sehingga dengan semua itu Allah mengangkat derajat kenabiannya. Sekian tadabbur dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.